Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kimia ingin menjelaskan tentang tugas kami yaitu Biosolar B30. Sebelum ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Davina Wangga Putra selaku moderator dari kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Cahyani Adrian. Perkenalkan, nama saya Aulia Farzah. Perkenalkan, nama saya Sarah. Baiklah, mari kita ke videonya. Minyak bumi sebagai hasil tambang paling berperan dan berpengaruh di dunia telah banyak kita keruk dari lautan dan perut bumi. Sedangkan proses alaminya yang memerlukan waktu ribuan tahun lamanya, menyebabkan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, untuk menghemat sumber daya alam yang tersisa, maka terciptalah biosolar. Para ilmuwan dan produsen minyak bumi serta bahan bakar menginisiasi biosolar sebagai aksi mereka untuk melindungi lingkungannya. Beberapa dari mereka percaya bahwa bahan bakar ini akan dapat menggantikan peran minyak bumi di kemudian hari. Apa itu biosolar? Dalam bahasa Inggris, biosolar berarti biodiesel. Pengertian biosolar adalah bahan bakar minyak alternatif yang tercipta dari tumbuhan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Jenis-jenis biosolar sangat banyak, tetapi yang akan kita pelajari adalah biosolar B30. Pengertian biosolar B30. Biosolar B30 merupakan hasil percampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Bagaimana pembuatan biosolar B30? Caranya yaitu pertama-tama minyak nabati dipanaskan dan dicampurkan dengan metanol serta aditif tertentu seperti alkali atau asam. Ini menciptakan kondisi yang sesuai untuk reaksi kimia terjadi. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam tangki reaktor dan sebuah katalis, biasanya natrium atau kalium hidroksida, ditambahkan ke dalam campuran. Reaksi transesterifikasi kemudian dimulai, di mana ester-ester yang terkandung dalam minyak nabati bereaksi dengan metanol dan menghasilkan metil ester biodiesel dan gliserol. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa jam. Setelah reaksi selesai, campuran dibagi menjadi dua lapisan, yaitu biodiesel dan gliserol. Gliserol kemudian dipisahkan dan dapat digunakan dalam berbagai produk lainnya. Setelah itu, biodiesel melalui beberapa tahap pemurnian dan penyaringan untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, biodiesel yang dihasilkan dicampur dengan solar dalam rasio 30:70 untuk membentuk biosolar B30. Campuran ini kemudian diperoleh melalui proses pengadukan untuk memastikan bahwa biodiesel dan solar tercampur dengan baik. Perbandingan sifat biodiesel dan bahan bakar fosil non-bio adalah yang pertama, pembakaran biodiesel 75% lebih bersih daripada solar, sedangkan solar termasuk bahan bakar fosil yang menyumbang polusi udara dan berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, emisi karbon dioksida biodiesel relatif rendah, sehingga tidak berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Sedangkan, sebagai bahan bakar fosil, pembakaran solar melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer, sehingga berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang ketiga, biodiesel memiliki sifat pelarut atau pelumas, sehingga bisa turut membersihkan bagian-bagian mesin diesel dari berbagai kotoran. Tenaga pembakaran yang dihasilkan biodiesel juga lebih sedikit dibandingkan solar. Sedangkan, solar tidak memiliki sifat pelumasan pada mesin. Yang keempat, biodiesel membuat mesin lebih mudah di starter dan berjalan lebih mulus akibat angka cetane yang lebih tinggi. Sedangkan, solar memiliki angka cetane yang lebih rendah dibandingkan biodiesel sehingga kurang efisien. Yang kelima, biodiesel menghasilkan lebih sedikit jelaga, karbon monoksida, hidrokarbon tidak terbakar, serta sulfur dioksida. Sedangkan solar dikenal melepaskan emisi sulfur tinggi yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang keenam, bahan bakar ini tidak beracun dan bisa diuraikan oleh lingkungan. Sedangkan dibandingkan biodiesel, solar lebih mudah diperoleh di hampir semua SPBU. Yang ketujuh, biodiesel bisa digunakan untuk mengurangi efek tumpah minyak bumi yang mencemari perairan. Sedangkan
Solar bisa digunakan untuk mesin diesel model apapun serta keluaran tahun berapapun. Yang kedelapan, mesin diesel lebih tua, terutama yang dibuat sebelum tahun 1992. Mungkin mengalami masalah saat menggunakan biodiesel konsentrasi tinggi akibat tersumbatnya filter bahan bakar dan kerusakan komponen karet pada mesin. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Tentu saja. Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar B30 menggunakan bahan bakar yang terbarukan dan ramah lingkungan, yakni minyak kelapa sawit, sehingga polusi yang dihasilkan lebih sedikit. Sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 7 dan nomor 11. Lalu, biosolar juga memiliki energi yang kecil, sehingga sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 6, yaitu mendesain efisiensi energi. Biosolar tidak berbahaya bagi lingkungan tempat tinggal, karena hanya menghasilkan sedikit polusi, yang sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 4. Pada pembuatan biosolar B30, menggunakan katalisis sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 9, dan biodiesel memiliki karakter mudah terdegradasi ketika berkontaminasi air, lumpur, mikroba, dan kontaminan lainnya, sehingga sesuai dengan prinsip kimia hijau nomor 10.